Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris Tura channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya kembali akan melanjutkan tayangan tentang cara cerdik menyelesaikan soal fisika SMA bagian 5. Yang akan saya bahas adalah materi gerak parabola. Baik, agar lebih jelas, mari ikuti tayangan saya kali ini. Sebelum saya membahas soal, mau saya tekankan terlebih dahulu konsep dasar dari gerak parabola. Perlu diingat bahwa konsep dasar gerak parabola yang pertama adalah gerak parabola adalah gabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan alias GLBB. Bisa kalian amati ini gambarnya. Jadi yang merah ini adalah gerak parabolanya. Kalau ini saya pecah ke sumbu Y dan di sumbu X, maka ketika kalian di sumbu Y berarti kalian harus ber-GLBB. Rumus-rumusnya harus rumus GLBB. Kalau di sumbu X berarti kalian rumusnya harus pakai rumus GLB. Jadi gerak parabola akan bisa kalian pahami kalau kalian juga sudah paham tentang GLB dan GLBB. Yang kedua, karena di sumbu X adalah GLB, gerak lurus beraturan yang mempunyai ciri kecepatannya tetap, maka nilai VOX ini, kecepatan awal di sumbu X, itu nilainya tetap karena GLB tadi. Sehingga kalau di atas ditanya VX berapa, ya V0 cos alfa tetap sama dengan yang di bawah. Dan kalau di atas di puncak parabola, VY-nya yang 0 karena tidak ke atas lagi, dia langsung akan turun. Jadi VX-nya selalu V0 cos alfa kalau V0-nya diarahkan terhadap sudut elevasi alfa. Konsep yang ketiga, bila kita di sumbu Y, maka pakailah rumus-rumus gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Baiklah, untuk memperjelas, saya mulai akan membahas beberapa soal berikut. Mudah-mudahan akan menambah pemahaman kalian tentang gerak parabola. Yang pertama, saya menyajikan sebuah soal dari titik A di tanah. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut kemiringan atau elevasi 30 derajat. Jika gravitasi bumi 10, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola berapa? Oke, soal sudah bisa dipahami. Mari saya bahas satu persatu dengan cara yang diberikan teorinya Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Yang pertama, kalian harus seperti biasa harus paham variabel-variabel yang diketahui. Yang pertama, kecepatan awal adalah V0 20 meter per sekon, sudut elevasi 30 derajat, gravitasi 10. Yang ditanya H maksimum. Nah, cara pertama, kalian bisa menggunakan rumus hafalan ini. Mengapa nih saya katakan rumus hafalan? Karena di sekolah biasanya kalian tinggal pakai saja. Jadi untuk langsung bisa menghitung tinggi maksimum, asal rumus ini hafal, di sini sudah ada semua, berarti kalian bisa mengerjakan dengan baik. H maksimum, tinggi maksimum, rumusnya adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per G. Kalau dimasukkan di nilainya ini, H max berarti 20 kuadrat dikali sin 30 kuadrat dibagi 20. Ini saya kurung karena tidak pakai per. H maksimum berarti 400 dikali seperempat. Seperempat ini dari sin 30 setengah. Setengah dikuadratkan seperempat dibagi 20. Seperempatnya 400 adalah 100 dibagi 20, 5 meter. Jadi tinggi maksimum adalah 5 meter. Syaratnya rumus ini harus hafal. Jawabannya adalah yang E. Nah,
Yang mau saya sajikan cara berikutnya adalah seperti konsep awal, bahwa gerak parabola itu gabungan antara GLB dengan GLBB. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan GLB dan GLBB untuk menyelesaikan soal gerak parabola. Nah, ini cara cerdik saya menggunakan konsep GLBB dan GLB seperti awal saya katakan tadi. Mencari tinggi itu artinya kita berada di sumbu Y kan, maka bisa menggunakan rumus gerak vertikal ke atas. Rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ini rumus ketiga dari rumus GLBB. Kalau di bidang datar ini G-nya menjadi G-nya A, hanya itu S. Mengapa ini min? Karena kalau ke atas diperlambat. Nah, di titik tertinggi itu VT-nya 0 karena tidak tambah tinggi lagi. Terus V0Y-nya saya ganti V0 sin alfa. Nah, kalau angkanya 0 dimasukkan, terus ini dimasukkan, maka ini berubah menjadi Hmax karena kita mengambil titik tertinggi. Nah, kemudian ini dipindah ke kiri menjadi 20 Hmax, 20 kali setengah 10, 10 kuadrat 100. Jadi Hmax adalah 100 dibagi 20. Jawabannya 5. Oke, paham? Jadi sekali lagi, jangan terpengaruh atau terpancang pada rumus hafalan yang ada, tapi konsep bisa kalian pegang bahwa gerak parabola adalah gabungan GLB dan GLBB. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soalnya nih mirip dengan tadi, tapi ini pertanyaannya bukan tinggi maksimal, tapi jarak terjauh yang dapat dicapai bola. Sama seperti tadi, kalian bisa menggunakan rumus hafalan, tapi bisa juga menggunakan konsep gabungan GLB dan GLBB. Oke, diketahuinya V0-nya 20, sudut elevasinya 45, gravitasinya 10. Berapa X maksimal? Kalau mau pakai rumus hafalan, sahabatnya ini harus hafal dulu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kalau angkanya dimasukkan, ini kayak tadi, V0 kuadrat sin 2 alfa berarti 2 kali 45 sin 90 dibagi G 10, berarti 40 kali 1 sama dibagi 10 adalah 40 meter. Jawabannya C. Memang kalau hafal itu cepat mengerjakannya, tapi tidak menjamin hafal rumus bisa mengerjakan. Apalagi kalau soal-soal sudah tingkat tinggi seperti soal seleksi masuk perguruan tinggi, kadang rumus hafalan ini tidak bermanfaat sama sekali. Nanti saya tunjukkan di soal berikutnya. Oke, cara cerdik saya untuk mencari jarak terjauh seperti tadi. Mencari jarak terjauh artinya kita berada di sumbu X, maka bisa menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya nih, X maksimum adalah V kali T, V0X karena sumbu X, kecepatan awal ke arah sumbu X dikali T. Nah, konsep berikutnya bahwa T untuk mencapai titik jauh, T itu adalah 2 kali T mencapai titik tertinggi, T puncak. Kemudian V0X adalah V0 cos alfa, sedangkan T sampai puncak V0 sin alfa per G. Ini kalau dilanjutkan juga sudah ketemu, V0-nya 20, cos-nya 45 setengah akar 2. Kemudian ini 2 kali angka 2-nya ini saya masukkan, V0-nya ada 20, sin alfa adalah setengah akar 2 per gravitasinya 10. Kalau ini proses, ini setengah kali 2 kan 1. Kemudian ini dikalikan 20, atau ini 20 kali setengah berarti 10 kali 2 20, akar 2 kali akar 2 berarti 40, 20 kali setengah 10, 40 kali 10 400 dibagi 10, ketemunya 40 meter. Sekali lagi bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal. Carilah yang termudah menurut kalian tanpa meninggalkan konsep fisikanya. Lanjut ke soal nomor 3. Ini sudah mulai agak susah. Rumus hafalan kelihatannya susah digunakan.
Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di B dan gravitasinya adalah 10, maka jarak AB. Nah, ini untuk memperjelas ada gambarnya nih. Ada pesawat melepaskan, di bawah pesawat ada titik A, bomnya akan melesat sampai B, yang ditanya jarak AB. Tingginya 500 meter. Oke, saya akan mencoba menggunakan konsep awal gabungan GLB dan GLBB. Kecepatan sumbu X 200 tetap ya, ini karena ke arah sumbu X adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. P0 ke arah sumbu Y itu 0, jadi kalau tadi geraknya dari atas ke bawah, itu di sumbu Y geraknya jatuh bebas, maka kecepatan awalnya 0. Tingginya di sumbu Y tadi adalah 500 meter, ditanya AB. Nah, yang pertama kalian bisa menggunakan rumus G gerak GLBB di bidang vertikal atau gerak jatuh bebas yang asalnya dari rumus GLBB biasa dengan mengganti percepatan menjadi gravitasi, S jarak menjadi H. Jadi rumusnya seperti ini. Ini rumus GLBB yang kedua. Kemudian hanya dimasukkan V0 nya 0, setengah kali 10 T kuadrat, 500 kali sama dengan 5 T kuadrat, maka T kuadrat 500 bagi 5 100, T nya adalah 10 atau akar 110. Waktu sampai tanah adalah 10. Ini pakai rumus GLBB biasa. Nah, kalau nyari AB, saya pakai rumus GLB karena disebut X. Rumusnya adalah V kali T kayak tadi. V0X nya adalah sama dengan VE karena tetap ini tadi 200, T nya pakai 10. 200 kali 10 adalah 2000 meter. Ini tanpa rumus hafalan sama sekali kan. Rumus hafalan dipakai di sini susah. Ini harus pakai rumus GLBB dan GLB. Tapi saya punya cara lagi yang lebih mudah, cara cerdik, yaitu menggabung langsung rumus GLB dan GLBB. Tadi kan pisah-pisah. GLBB dulu baru GLB, ini langsung rumus saya gabung menjadi ini. AB sumbu X adalah V kali T. Lah T nya pakai T jatuh bebas ini yang dulu pernah saya sampaikan di episode terdahulu bahwa jatuh bebas akar 2H per G. Kalau dimasukkan V0X nya 200, akar 2 kali 500 per 10, ini berarti 1000 bagi 100, 1000 bagi 10 100, akar 100 kan 10. 200 kali 10 2000 meter. Lebih mudah dari tadi. Syaratnya bisa gabung rumus ini. Nah, rumus seperti ini baiknya jangan dihafalkan, tapi harus hafal. Apa maksudnya? Rumus ini sering-seringlah dipakai. Nanti insya Allah hafal sendiri. Oke ya, paham? Kita lanjut ya soal yang berikutnya, soal nomor 4. Nah, semakin susah lagi nih. Kelereng bermasa 100 gram dan sedang bergerak pada permukaan meja yang licin yang tingginya 1,5 meter. Saat meninggalkan tepi meja, kecepatan kelereng adalah 4 meter per sekon, seperti pada gambar di bawah. Ini gambarnya. Nah, ini gambar. Meninggalkan meja yang tingginya 1,5 meter, kecepatannya 4. Saat mencapai ketinggian 0,5 meter, kecepatan kelereng berapa? Di sini kecepatannya berapa? Sekali lagi, kalau modalnya rumus hafalan tadi yang H maksimum, jarak terjauh, waktu sampai puncak, itu tidak bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Maka konsep yang baik ya itu tadi, gabungan GLB dan GLBB. Oke, dicoba cara menyelesaikannya. Nah, diketahuinya nih, Vx nya 4 tetap ya tadi. Kemudian sumbu Y nya 0, jatuh bebas kan. Nah, hati-hati untuk H, hanya itu ada tadi tinggi meja 1,5, terus tinggi benda ketika 0,5 meter kan. Maka H-nya adalah H 1,5 kurangi setengah alias 1 meter. H di sini sebenarnya bukan tinggi, tapi jarak yang sudah ditempuh oleh benda dari atas sampai bawah, dari posisi sampai 1,5 meter tadi, berarti sudah menempuh 1 meter. Itu ingat-ingat ya, H di sini bukan tinggi, tapi jarak yang ditempuh. Masa 100 gram 0,1 kilo. Yang ditanya V berapa. Nah, garapnya
Kalau pakai konsep yang pertama, sumbu Y, saya nyari PY kuadrat dulu nih. PY kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini plus karena dipercepat ke bawah. Rumus ketiga GLBB, V0-nya 0, masukkan, maka VY kuadrat sama dengan 0. VY kuadrat sama dengan 20. 2 kali 10 kali 1, 20. Ini kecepatan ke arah sumbu Y, ke bawah berarti ini posisinya. Sedangkan sumbu E kecepatannya tetap 4 meter per sekon. Ini tadi kan kecepatannya tetap karena GLB. Atau VE kuadratnya adalah 16. Untuk nyari V, kalian harus pakai rumus Pythagoras karena V-nya itu merupakan gabungan antara VX dengan VY yang posisinya tegak lurus. Maka harus pakai persamaan Pythagoras sehingga VE kuadrat sama dengan V kuadrat sama dengan VE kuadrat ditambah VY kuadrat. V kuadrat itu 20 ditambah 16, berarti V adalah akar 36 alias 6. Oke, paham? Jadi tidak susah selama GLB dan GLBB-nya kalian paham. Nah, cara cerdiknya bagaimana? Ya sedikit mengurangi langkah sebenarnya dari tadi, yaitu gini. Ini Pythagorasnya kan tadi ini. Sumbu X-nya tetap 4 kuadrat, ya kan kayak tadi. VX kuadratnya adalah VX-nya 4 kuadrat. Nah, untuk VY-nya karena jatuh bebas, saya langsung pakai rumus akar 2GH. Ini boleh. Karena ada rumus di gerak jatuh bebas, kecepatan ke arah sumbu Y kan akar 2GH kalau jatuh bebas. Angkanya dimasukkan, ini 16, akar 2 kali 10 kali 1 kuadrat. Yang ini 16, ini akar 20 dikuadratkan, akarnya hilang tinggal 20. Maka V kuadrat 36, V akar 36 alias 6. Jawabannya sama saja. Monggo silakan nanti dipilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Lanjut soal nomor 5. Nah, ini agak susah lagi kalau kalian pakai rumus hafalan, jelas soal ini tidak bisa mengerjakan. Sebuah bola ditendang sehingga lintasannya berbentuk parabola. Lama bola bergerak di udara 4 detik. Tinggi maksimum yang dapat dicapai adalah berapa? Yang diketahui cuma T selama gerak parabola, paling gravitasi. Kalau tidak diketahui kan kita pakai 10. Yang ditanyakan tinggi. Kalau pakai rumus hafalan tadi jelas susah karena di rumus hafalan ada V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0 dengan sudut tidak ada. Oke, yang ini langsung saya kerjakan dengan cara cerdik aja, cara cepat saya dengan konsep gerak parabola. Gini aja mengerjakannya. Waktu awal, ini yang pertama harus paham, waktu awal sampai puncak, dari bawah sampai puncak, itu waktunya akan sama dengan dari puncak sampai bawah. Paham ya? Dari bawah sampai atas, dari atas sampai bawah waktunya sama. Nah ini di ilustrasi ini dari sini sampai puncak, sampai bawah itu waktunya sama. Konsep kedua, waktu dari puncak sampai tanah, dari sini sampai tanah, itu waktunya adalah waktu gerak jatuh bebas untuk sumbu Y-nya. Yaitu setengah dari waktu totalnya. Totalnya tadi kan 4, berarti setengah kali 4, 2. Ini waktu untuk jatuh bebas. Oke, paham? Nah, untuk bisa mengerjakan, berarti kalian bisa pakai rumus jatuh bebas, bahwa T adalah akar 2H per G. T-nya pakai 2 ini, karena separuh parabola ini, supaya sumbu Y-nya adalah jatuh bebas. Angkanya dimasukkan. Untuk membuka akar ini, berarti ini saya kuadratkan semua, berarti T-nya jadi kuadrat, akarnya hilang. Terus angkanya dimasukkan, 2 kuadrat sama 2 kali H per 10. 10-nya pindah sini jadi kali, berarti H adalah 40 bagi 2, 20 meter. Nah, jawabannya adalah A. Jadi, ternyata hanya pakai rumus gerak jatuh bebas, walaupun geraknya gerak parabola dengan siasat konsep ini tadi. Oke, paham ya? Oke. Mudah apa mudah? Mudah ya? Nah, mudah-mudahan mudah, kalian semakin paham. Lanjut soal yang agak susah lagi, ini soal berikutnya. Soal nomor 6. Seorang pengemudi mobil off-road hendak melewati sebuah rintangan berupa parit sepanjang 7,5 meter nih, 7,5 meter dengan perbedaan ketinggian sebesar 1,8 meter. Nah, jadi mobilnya loncat.
Berapa kecepatan mobil minimal agar mobil tidak masuk ke dalam parit sini? Kecepatannya minimal berapa? Ini pilihannya. Bisa memahami, jadi kalian nanti siapa tahu jadi pembalap, kalau mau melompat ini kecepatannya berapa biar tidak masuk parit. Ini sebenarnya mirip dengan soal tadi yang pesawat ngebom ini. Hanya kalau tadi pesawat ngebom yang ditanya jarak jatuhnya, X-nya ini yang ditanya. Nah sekarang yang X-nya sudah ada, yang ditanya V-nya nih. V-nya berapa, kecepatan mobil berapa ketika mau loncat. Dibalik, jadi rumusnya nanti sama dengan yang pesawat tadi ngebom, hanya yang ditanya adalah V-nya, bukan X-nya. Nah tadi rumus lain ini, yang tadi rumusnya X sama dengan V0X dikali akar 2H per G. Yang ditanya ini V0X-nya. Kalau di pesawat tadi yang ditanya X-nya. Sama rumus, hanya beda soal. Ini tinggal masukkan aja angkanya, X-nya 7,5, V0 yang ditanya 2 kali 1,8 dibagi 10, 7,5 V0X. Nah ini coba dikalikan ini, 2 kali 1,8 kan 3,6, 3,6 dibagi 10 0,36, 0,36 di akar 0,6, ya kan? Nah untuk nyari V0X ke arah sumbu X berarti 7,5 dibagi 0,6, jawabannya 12,5. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan terpanjang rumus hafalan. Tapi kalau memang soalnya soal yang bisa diselesaikan dengan rumus hafalan, ya tidak masalah. Oke, soal terakhir satu lagi. Ini yang lebih susah lagi. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dari sebuah tempat yang tingginya 400 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Bila gravitasinya 10, berapa waktu yang dibutuhkan peluru sampai tanah? Pilihannya, ini ilustrasi gambarnya. Ada benda dilemparkan dari sebuah gedung, boleh dari tempat pokoknya, tingginya 400 meter, membentuk parabola, kemudian jatuh di tanah. Waktu sampai tanah berapa? Wah ini semakin ribet kan, kalau pakai rumus hafalan ya bisa dipakai tapi digabung-gabung, tidak satu rumus ya, beberapa rumus. Oke, saya bahas, bisa membayangkan soalnya ya. Nanti kamu mengerjakannya, ya nyari ini, tingginya ini, tinggi parabola, nyari waktunya ke puncak, terus nyari waktu dari puncak sampai bawah. Ini setengah parabola tapi tingginya tinggi keseluruhan, tinggi 400 ini ditambah tinggi parabola. Nah, coba saya bahas sebentar. Penyelesaiannya ini, V0-nya kan 20, sudutnya 30 derajat, hanya 400 meter, G-nya 10. Yang ditanya T total ini. Yang pertama kalian cari harus waktu sampai titik tertinggi dulu pakai rumus hafalan ini memang dibutuhkan, tapi nanti digabung-gabung. T1, anggap saja T1 sampai puncak, itu V0 sin alfa per G. 20 kali sin 30 setengah dibagi 10, T1 1 sekon. Berarti dari pertama sampai titik tertinggi itu 1 sekon. Tinggi parabola bisa dipakai rumus hafalan juga ini. H max adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat per 2G. Ini dimasukkan 20 kuadrat, sin 30 kan setengah kuadrat dikali 2 kali 10. 20 kuadrat 100, 20 kuadrat kok 100, 20 kuadrat 400, setengah kuadrat seperempat, 400 kali seperempat 100, 2 kali 20, 2 kali 10 20, 100 bagi 20 5 meter. Ini Hmax tinggi parabola ya, belum tinggi dari tanah, tinggi maksimum parabola. Nah langkah berikutnya kalian harus nyari tinggi maksimal dari tanah. Berarti H itu H mula-mula yang 400 meter ditambah tinggi maksimum parabola, sehingga H totalnya itu adalah 405 meter. Itu ngitungnya dari tanah berarti. Oke, paham? Nah sekarang waktu dari titik tertinggi sampai ke tanah itu kan ada rumus gerak jatuh bebas akar 2H per G. Lah hanya berarti pakai H total ini, karena setengah parabolanya dari atas tadi yang besar. Dimasukkan angkanya 2 kali 405 per 10. Ini 2 kali 405 adalah 810 bagi 10 81 di akar 9. Berarti total waktunya dari awal sampai tanah
itu adalah T1 1 sekon ditambah T2 nya 9 sekon, jadinya 10 sekon. Cukup panjang nih, konsepnya harus benar-benar paham, digabung-gabung 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini saya mau pakai cara cerdiknya bagaimana. Sebenarnya pakai rumus gerak vertikal ke atas seperti biasa. Yang ini sudah kenal kan rumus ini, sama dengan V0Y ke arah sumbu Y, itu adalah V0 sin alfa seperti biasa, dikali T, kemudian dikurangi setengah GT kuadrat. Nah yang jadi masalah ini hanya kenapa min 400, karena posisi kita kan di atas gedung misalnya, tingginya kan dengan tanah kan ke bawah. Nah menurut matematika kalau ke bawah itu min, ke atas itu plus, ke kanan plus, ke kiri min, begitu. Ini konsepnya pakai min. V0 nya 20 sin 30 setengah kali T, setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah ini setengah kali 10 kan 5 min, saya pindah ke kiri jadi plus. Ini bermain matematika ini. Kemudian 20 kali setengah 10, saya pindah ke kiri jadi min 400 nya tetap. Terus ini saya bagi 5 semua, T kuadrat dikurangi 20 dikurangi 10 bagi 5 2, 400 bagi 5 80. Nah berikutnya ini saya pindah ke kanan. Ini bermain matematika memfaktorkan. Nah, pemfaktoran seperti masih ingat nggak ini? SMP sudah diajari nih. Cara ngetes ini pemfaktoran benar apa salah. Ini luar kali luar 1 kali 8 itu kan 8. Dalam kali 8, dalam kali dalam itu min 10 kali 1 kan min 10. Ini dijumlah harusnya sama dengan yang tengah. Itu berarti pemfaktoran benar. Tadi ini 8 ditambah min 10 kan min 2. Berarti pemfaktoran ini benar. Itu cara memfaktorkan ya. Nanti dilatih tanya guru matematik biar lancar. Nah berarti T min 10 sama dengan 0, T sama dengan 10, T plus 8 sama 0, T sama dengan min 8. T min 8 ini tidak mungkin. Karena apa? Waktu min kan kita tidak bisa kembali ke masa lampau kan. Berarti T yang dipakai adalah yang 10 detik. Satu rumus selesai. Jawabannya D. Oke, begitu para siswa SMA yang tercinta, untuk memahami konsep gerak parabola, sekali lagi perlu bekal konsep GLB dan GLBB yang matang. Nanti kalian tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal gerak parabola. Oke, sementara ini dulu tayangan saya kali ini. Semoga membantu kalian dalam memahami konsep gerak parabola. Sampai jumpa pada tayangan cara cerdik mengerjakan soal fisika SMA di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.